Dewan Ekonomi Nasional atau DEN bertemu Presiden Prabowo Subianto guna membahas antisipasi dan langkah strategis Indonesia menghadapi dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah satu resiko utama yang harus diantisipasi adalah kebijakan deportasi terhadap pekerja ilegal di Amerika Serikat yang berpotensi memicu inflasi serta suku bunga tinggi. Dewan Ekonomi Nasional atau DEN menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis sore. Pertemuan ini menitik beratkan pada antisipasi dan langkah strategis Indonesia dalam menghadapi dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Anggota Dewan Ekonomi Nasional Muhammad Chatib Basri menyatakan masih terdapat ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi Amerika Serikat, terutama karena beberapa posisi kabinet di pemerintahan Trump yang belum terisi. Namun salah satu resiko utama yang harus diantisipasi Indonesia adalah kebijakan deportasi terhadap pekerja ilegal di Amerika Serikat yang berpotensi memicu inflasi serta suku bunga tinggi. Kalau inflasi di Amerika akan naik, maka The Fed itu mungkin tidak mudah untuk menurunkan bunga, bahkan mungkin akan meningkatkan bunga. Sehingga risiko pertama yang harus dihadapi Indonesia adalah mungkin interest rate-nya di Amerika masih akan relatif tinggi. Yang kemudian yang kedua adalah strong dollar. Ini tentu akan berpengaruh di dalam kondisi seperti ini. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi struktural untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. DEN pun merekomendasikan percepatan digitalisasi pemerintahan melalui GovTech guna menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan iklim investasi. DEN juga menyoroti potensi keuntungan bagi Indonesia atas kebijakan tarif Amerika terhadap China. Dengan tarif impor sebesar 10% yang diberlakukan terhadap produk China, ada kemungkinan basis produksi akan bergeser ke negara lain, termasuk Indonesia. Nah, tentu Indonesia harus bisa memanfaatkan kesempatan dari relokasi ini. Itulah yang tadi kami sampaikan kepada Bapak Presiden, pentingnya untuk perbaikan iklim investasi, konsistensi dari kebijakan, kepastian usaha. Karena kalau ini yang terjadi, maka posisi Indonesia sebetulnya bisa diuntungkan. Ya, karena ada relokasi dari basis produksi dari Cina kepada Vietnam, dan mungkin kalau Vietnam nanti terlalu penuh, akan lari kepada Indonesia. Jadi ada semacam simulasi yang dilakukan dari perhitungannya itu menguntungkan Indonesia. Tetapi syaratnya adalah bahwa kita harus melakukan reform. Tanpa itu kita belum bisa mendapatkan manfaatnya. Mungkin itu ya. Meski demikian, DEN menegaskan bahwa Indonesia harus terus berbenah agar dapat memanfaatkan momentum ini. Kepastian kebijakan, stabilitas ekonomi, dan reformasi birokrasi menjadi kunci utama dalam menarik lebih banyak investasi asing.